Kembali belbar Kak Noven. Metode CMM Kak Noven, ya. CMM adalah cara mudah. M yang pertama adalah memahami atau mengerti. M kedua adalah menyimpulkan. Jadi cara mudah memahami atau cara mudah mengerti untuk M1. CMM kedua adalah menyimpulkan. CMM ketiga adalah mengulang. CMM keempat dari Kak Noven adalah melatih. Ini nanti bisa tertulis atau gerakan, ya, seperti pada materi bela diri yang Kak Noven pernah ajarkan ke adik-adik. Oke. Nah, berikutnya adalah cara mudah. Yang kelima adalah mengerjakan. Oke. Misalnya pada saat materi melukis dengan oil painting ataupun dengan akrilik juga, atau dalam bentuk gambar perspektif. Oke. Nah, terus bisa juga cara mudah M yang ke berikutnya, keenam, ya, adalah mengajarkan. Oke. Jadi nanti CMM ketujuh itu adalah mempraktekkan. Jelas ya? Jadi CMM 1 memahami dan mengerti atau mengerti. CMM kedua menyimpulkan. CMM ketiga mengulang. CMM keempat dari Kak Noven adalah melatih. CMM kelima dari Kak Noven adalah mengerjakan atau melakukan. CMM keenam dari Kak Noven adalah mengajarkan. Dan CMM ketujuh dari metode Kak Noven adalah mempraktekkan. Ya, nah ini yang sudah kakak jelaskan ke kalian mengenai metode CMM Kak Noven. Oke. Ya, kembali bertemu di Belbar Kak Noven. Belajar bareng Kak Noven dalam materi eksponen nomor 29 sesuai dengan permintaan adik-adik yang belajar online. Oke. Nah, di sini jika ada A plus B kuadrat, maka A dikuadrat. Lalu untuk ngisi yang tengah-tengahnya adalah 2 kali A kali B, menjadi seperti ini, ya. 2 kali A kali B. Lalu di sini B kuadrat. Nah, itu. Oke. Ya, jadi A dikuadrat, ambil yang biru dan merahnya, A kuadrat. Lalu 2 kali A kali B, 2AB, ya, plus B kuadrat. Karena ini buat ngajar yang SMA, jadi Kak Noven tidak mengajarkan yang basicnya lagi, ya. Nanti baru basicnya akan Kak Noven bahas di video berikutnya. Karena ini untuk ngejar pelajaran online. Gara-gara virus ini, jadi kita harus ngejar target, ya, untuk ngejar kurikulum. Nah, ini sekali lagi sudah materi kelas 2 SMP atau kelas 8. Oke, ya. Nah, kembali di sini sekarang. Dengan case di atas, bedanya sekarang A di sini kakak akarkan akar A, B di sini akar B. Dalam kurung kuadrat. Kita pakai konsep tadi, ya. A kuadrat. Karena ini A kuadrat. Kalau ini akar A berarti dalam kurung akar A di kuadrat. Lalu tadi kan di tengah-tengah adalah 2AB. 2 kali A kali B. Berarti di sini adalah 2 kali akar A dikali dengan akar B, menjadi seperti ini. Oke. Patternnya sama-sama di atas, ya. Oke, polanya. Nah, setelah itu untuk ngisi yang di belakang adalah B di kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Berarti ini akar B di sini dalam kurung akan dikuadrat seperti ini. Jelas polanya, ya. Sama atau sama di atas. Nah, setelah dapat, ya, ini akan menjadi seperti ini. Karena akar A di kuadrat itu adalah A. Ya, akar A kali akar A. Berarti A. Sama dengan akar 5 kali akar 5. Oke, akar 5 kali akar 5 pasti akan menjadi berapa, Adik? Ya. Akar 25. Ya, jadi seperti ini contohnya, misalnya. Bentar di sini, ya. Akar 5 dikali, maaf tangan kiri kakak agak jelek, kan tulisannya agak jelek dikit dibanding tangan kanan. Nah, akar 5 kali akar 5 itu adalah akar dari
25. Berarti itu adalah 5. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau ini ganti A, akar A kali akar A, ya, akar A kali akar A menjadi A kuadrat di akar alias A, ya. Jadi kembali ke sini, ya, akar A kali akar A menjadi A kuadrat di akar, kayak gini maksudnya. Akar A, ya, dikali akar A. Nah, ini akan jadi berapa? A kuadrat diakarkan. Nah, seperti itu. Maka berarti sama dengan A. Maaf ya, tangan kiri kakak nggak terlalu bagus tulisannya. Oke. Nah, sekarang dengan konsep ini kakak hapus dulu. Ya, dengan konsep ini kalau sudah jelas ya, kakak hapus dulu. Nah, ini supaya cepat, emang Kak Noven sengaja nulis dulu biar enak dijelasin ya, biar cepat kita ngejar target, bukan ngejar jam YouTube-nya dipanjang-panjangin. Oke, kakak ngejar efektifnya ya. Oke, A tambah 2 akar AB dapat dari mana? Karena akar A kali akar B menjadi akar AB. Jadi kalau contoh akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 gitu. Kalau akar 7 kali akar 3 berarti akar 21. Ya, jadi kalau misalnya akar 3 kali akar 5 menjadi akar 15. Nah, duanya turun sama. Di sini akar B dikuadrat menjadi B. Nah, seperti ini konsepnya. Jadi, penjabaran di atas, ya, akar A tambah akar B dikuadrat akan menjadi seperti ini. Nah, kalau di sini kakak bikin akar, ya, menjadi seperti ini. Nah, lalu uraiannya seperti apa? Ini kan cuma tambahan yang merah ini ya di akar total ya. Semua diakarin total, dimana akar A tambah akar B dalam kurung di kuadrat yang biru terus diakarkan dengan yang merah. Ini pasti akan menjadi seperti ini. Jadi A sama B di sini kakak pindahin ke sini, A nya B nya dideketin ke sini, jadi A plus B di akar. Nah, maka hasil ini adalah A plus B, ya, dari sini akar A tambah akar B kuadrat menjadi A plus B plus 2 akar A akar B. Karena dari mana? A nya di sini pindah, yang B ini pindah sini. Ini semua di copy paste ke sini. Karena berdasarkan tadi akar A tambah akar B kan urainya ini, ya. Sekarang kita kasih akar yang merah. Jadi nggak ada beda polanya. Oke, jelas? Nah, untuk lebih lanjut, ya. Oke. Karena ini di kuadrat, dalam kurung di kuadrat terus di akar, berarti kan hilang akarnya menjadi seperti ini. Ya. Akar A menjadi akar A yang di sini tadi karena ada akar yang merah terus kena kuadrat yang biru atau kuadrat yang biru ini di akar sama yang merah, maka menjadi akar A plus akar B. Oke. Nah, kalau sudah jelas dari sini, oke. Nah, berarti yang di atas itu cuman kita salin. Ya, kakak salin ke sini. Kalau udah jelas salin ke sini. Nah, untuk menyelesaikan ini selalu kita konsentrasi dari sini A kali B dulu. Ini step satunya. Lalu masuk step 2, kita cocokkan akan ke step 2 yaitu A plus B. Contoh soal seperti ini. Nah, seperti ini. 8 ditambah 8 ya ditambah 2 akar 15. Oke, 8 ditambah 2 akar 15. Berarti ini kalau dijabarkan 15 ini kan harus syarat pertama adalah perkalian A kali B. Maka 15 ini kalau kita pecah menjadi titik-titik-titik kali titik-titik-titik. Nah, kalau dijumlah nanti dia harus hasilnya 8. Nah, dari sini bisa ketahuan bahwa harus diisi dengan, nah, jadi ini zoomnya handphonenya bermasalah. Bentar ya. Nah, dapat tuh zoomnya. Jadi aduh kecoret. Nah, di sini. Aduh, kok begini zoomnya. Sebentar. Sorry ya, Kak Noven terpaksa cek dulu zoomnya. Aduh. Oke. Nah, di sini kan konsepnya adalah sebentar. Nah, ini. Kita selalu kerjakan step 1 yang ini dulu. Kita kontrol dengan cara perkalian dahulu. A kali B. Oke. Nah, contoh 15. Itu kan bisa 15 kali 1. Ya, bisa 15 kali 1.
Tapi kalau kakak isi ini 15 kali 1, kalau dijumlah nggak sama dengan 8, berarti ini salah. Jadi kakak di sini hapus ya. Nah, ini juga dihapus. Nah, 15 berarti yang paling mendekati faktor 15 yaitu 5 kali 3. Kita cocokin harus 8 kan ya. Kan step 1, habis step 1 kita harus lanjutin step 2. Ini. Oke. Yaitu cek dengan penjumlahannya. Jadi kalau ada 15 di sini, kakak pisahin 5 tambah 3. Kalau dikali cek kali kan ya, 15 cek kali 5 kali 3 15 benar. Nah, untuk hasilnya 8 kita cek 5 tambah 3. Oh, 8. Benar. Berarti kita cukup tulis, ambil angka terbesar dulu, yaitu di sini kakak isi 5. Di sini isi 3. Nah, seperti itu. Ya. Pola pemikirannya seperti itu. Jadi kalau ada kayak gini konsepnya, ingat ya. Kalau ada konsepnya kayak gini, dengan catatan ini harus 2. Kenapa ini 2, Kak? Dari sini tadi 2. Masih belum ngerti, Kak? Oke, dari sini. Kalau masih belum ngerti, dari sini. Dari penjabaran biasa masih nggak ngerti. Nah, ini dari sini nih, yang kelas 2 SMP. Jadi matematika kelas 2 SMP adik-adik itu harus dipertajam basicnya ya. Jadi dapatnya dari sini. Nanti kalau tanya ini dari mana, ya ini kakak harus bikin satu video lagi. Ini buat ngejar anak SMA bisa belajar online ya, dan untuk guru-guru muda yang belum berpengalaman bisa menjadikan ini sebagai patokan. Oke. Nah, setelah dapat ini ya, sekarang kakak ambil contoh di mana ada case-nya di sininya 2. Sekarang bikin case-nya kakak sengaja di sini bikinnya 4. Ya. Dimana kalau ada diperhatiin ya, seperti ini. Nah, 8 tambah 4 akar 3. Maksudnya 8 tambah 4 kali 3 di akar. Lalu total semuanya diakarkan. Oke, bagaimana menjabarkannya? 4 di sini harus dipisahkan menjadi 2 tadi, karena di sini adalah dibutuhkan adalah 2. Nah, maka 2 kali 2 yang merah. Nah, 2 merah ini kalau masuk ke dalam sini, maka harus menjadi 2 kuadrat. Ya. Kan akar 4 adalah 2 gitu. Anggap ini kalau 2 kuadrat ini adalah 4 yang merah. Kalau dikuadratin berarti kan 4. Akar 4, 2 yang merah. Jadi cocok ya. Ini masuk ke sini harus dikuadratkan. Jadi tidak mengubah nilai. Sekali lagi, tidak mengubah nilai. Nah, dari sini jelas ya, 4 kali 3, 12. Berapa perkalian 12 yang hasilnya 8? Kalau dijumlahkan. Ya, 12. Perkalian 12 kan cuma bisa 12, 1 kali 12. Dan 3 kali 4 dan 2 kali 6. Nah, yang hasilnya 8. Bentar kakak buka spidolnya dulu jadi agak goyang, sorry. Nah, seperti ini. Jadi, perkalian 12. Ya, itu bisa 1 kali 12, 2 kali 6 dan 3 kali 4. Nah, mana yang bisa masuk? Kalau misalnya 12 ini dijumlah jadi 8. Kita cek. Kalau dijumlah 13 berarti nggak masuk. Ya nggak? Kalau ini dijumlah hasilnya 8. Oh, kayaknya bisa. Ini dikali 12 kalau dijumlah 7. Nggak bisa karena yang diminta tadi kan 8. Ya nggak? Nah, maka yang diambil adalah ini. Ya. Di sini. Jadi 12 itu dipecah menjadi 2 kali 6. Kan dicek pertama, step pertama adalah dikalikan. Oke, step pertama adalah dikalikan. Ini tadi. Pertama adalah dikalikan. Oke. Setelah itu baru cek penjumlahannya, masuk nggak? Nah, kembali ke sini. 12 adalah 6 kali 2. Jadi kalau dijumlah 6 tambah 2, dihasilkan 6 tambah 2, 8. Berarti checkpoint, masuk ya. Syarat ini masuk ya. Kalau masuk, berarti tinggal ambil 6 dan 2 ini. Dengan angka terbesar di depan. Jadi akar 6 tambah akar 2. Demikianlah kalau ada uraian untuk 8 plus akar 3. Ya. Gimana kalau kakak bahas ini diganti minus? Jadi di sini plus kan ya. Ini ganti minus. Kita udah tahu tadi kalau ini udah masuk jadi seperti ini, bedanya di sini minus. Ya enggak? Ya, karena mintanya minus berarti ntar minus nih, tanda biru ini diganti merah. Oke. Ini tetap minus. Jadi konsepnya nanti bukan akar 6 tambah akar 2 tapi menjadi akar 6 min akar 2. Oke. Jelas ya adik-adik. Ini untuk yang kita memecahkan tipe soal eksponen
nomor 29. Nah, kakak sengaja nggak kasih angka persis supaya adik-adik mikir konsepnya. Karena kalau dikasih angka persis kalian nggak belajar, hanya nyalin. Ya, lihat prosedurnya perlahan. Oke. Lalu tinggal adik-adik samakan tandanya ya. Tadi ini kalau ini plus, ini min. Oke. Hanya di sini doang, ini plus, ini min. Jelas ya adik-adik? Tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.